Kondisi terbaru oleh Romeni dan Rognar Oratmangoen kini menjadi harapan baru menjelang laga timnas di putaran keempat di Arab Saudi. Kedatangan para pemain timnas di Arab Saudi dipastikan tidak akan bersamaan di tengah jadwal padat pertandingan klubnya masing-masing. Ramai soal kebugaran para pemain timnas untuk putaran keempat di tengah waktu persiapan yang sedikit. Emil Audero langsung komentar begini, menjelang dirinya kembali membela skuad Garuda di putaran keempat melawan Arab Saudi dan juga Irak. Video momen keakraban Eliano Renders dan juga Tijani Renders kini menarik perhatian di media sosial tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen menarik baru-baru ini datang dari Renders bersaudara, di mana Eliano Renders dan kakaknya yaitu Tijani Renders kedapatan sedang melakukan video call berdua. Hal itu terlihat dari sebuah video yang kini menyebar di media sosial, di mana dalam kesempatan itu terlihat Eliano dan sang kakak sedang saling menyapa di tengah Eliano yang sedang makan bareng bersama timnya di Persib Bandung. Ya, namun yang menarik dan menjadi sorotan, tampak terlihat kakak Eliano tersebut begitu perhatian kepada adiknya. Di tengah jadwal padat sang mega bintang bersama Manchester City itu, tampak ia terlihat menyempatkan dan bahagia menyapa dan seakan memberikan support dan semangat kepada adik kandungnya itu. Ya, sontak hal ini menjadi sorotan di media sosial, di mana keakraban Renders bersaudara ini menuai banyak pujian positif. Hal itu meskipun keduanya membela klub dan negara yang berbeda di dunia sepak bola. Ya, bagi Eliano Renders itu sendiri, sebentar lagi dirinya akan kembali membela skuad Garuda di putaran keempat. Di sini, semangat pantang menyerah pun ditunjukkan oleh sang pemain, di mana ia menilai bahwa kekompakan tim menjadi kekuatan utama untuk menghadapi tekanan di level tertinggi ini. Jelas kualifikasi Piala Dunia akan sangat berat, tapi saat melihat pertandingan terakhir, kita bisa meraih Piala Dunia, ucap Eliano. Ya, kepercayaan diri Eliano ini tentu akan menjadi penguat setelah melihat performa timnas Indonesia di laga uji coba kemarin. Ia menyebutkan bahwa soliditas tim adalah sebagai senjata utama untuk bersaing melawan tim-tim besar Asia. Kita satu tim, kita erat satu sama lain, dan kita tahu apa yang harus dilakukan, tegas Eliano Renders. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memastikan bahwa skuad timnas Indonesia akan mendarat di Riyadh pada 6 Oktober mendatang. Kedatangan ini menjadi bagian dari persiapan penting untuk menghadapi putaran keempat. Ya, timnas Indonesia akan langsung disambut laga berat melawan tim tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober sebelum berhadapan dengan Irak 3 hari berselang, di mana kedua laga tersebut akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Stadium yang akan menjadi panggung krusial perjuangan timnas Indonesia di fase ini. Jika dihitung dari kedatangan dan laga pertama kontra tim tuan rumah, maka praktis Jay Itzes dan kolega hanya punya waktu efektif kurang dari 2 hari untuk beristirahat guna memulihkan kebugaran fisik setelah berlaga bersama klubnya masing-masing. Dalam hal ini, Space Eleven mencoba mengupas siapa saja punggawa skuad Garuda yang punya kebugaran bagus dan berpotensi terforsir sebelum duel krusial nanti. Ya, di jadwal Bri Super League sendiri di pekan ke-8 akan ditutup dengan laga Persib kontra PSM pada 5 Oktober mendatang. Duel antara kedua klub tersebut diyakini akan menguras emosi dan fisik. Padahal, di skuad Persib Bandung ada 4 anggota timnas Indonesia, yaitu Beckham Putra, Mark Klok, Tom Hey, dan juga Eliano Renders. Jika Patrick Kluivert memanggil kuartet ini, ya semoga kondisi fisik mereka bugar dan tidak cedera karena tensi pertarungan yang sengit. Sedangkan bagi Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya dan Stefano Lillipali cenderung lebih segar. Hal itu karena mereka terlibat big match bersama Dewa United di kandang Bali pada 2 Oktober-nya. Itu artinya trio ini setidaknya punya masa recovery 3 hari sebelum terbang ke Arab Saudi. Sedangkan bagi Rizky Ridho dan Jordi Amat, tentu mereka juga sedikit lebih fit dibandingkan ketiga koleganya dari Dewa United. Pasalnya, Persija menjamu Bhayangkara di kandang sendiri pada 4 Oktober-nya. Begitu pula dengan 2 saudara kembar yaitu Yakob dan Ian Sayuri yang menerima kehadiran Nadeo bersama. Borneo di Ternate bersamaan harinya dengan partai Persija kontra Bhayangkara FC. Ya, selain dari Liga Domestik ini, kabar datang juga dari Eropa, yaitu Kevin Dix yang kurang begitu menggembirakan. Hal itu karena ia membela Borussia Mönchengladbach melawan Freiburg di pekan ke-6 di Bundesliga pada 6 Oktober jam 0:30 WIB. Padahal Patrick Kluivert telah membuat skenario Kevin Dix akan menjadi tandem dengan Jay Itzes di posisi bek tengah. Akan tetapi,
kita tidak perlu khawatir dengan level kebugaran sang kapten tim, karena ia telah selesai tugasnya bersama Sassuolo menghadapi Verona di pekan ke-6 Serie A Italia pada 4 Oktobernya. Di waktu bersamaan, sosok Emil Audero juga menjaga gawang Kremanis melawan Inter Milan. Baru setelah itu keduanya bisa langsung terbang bareng ke Arab Saudi. Ya, di sini Liga MLS yang paling unik dan aneh, karena pada saat yang bersamaan dengan FIFA Matchday masih ada pertandingan. Jika pulih dari cederanya, maka Maarten Paes harus berdiri di bawah mister gawang FC Dallas pada 5 dan 12 Oktober nanti. Kemudian di pekan ke-8 Eredivisie Belanda juga diakhiri pada 5 dan 6 Oktober. Padahal mayoritas pasukan timnas Indonesia berkarir di negeri kincir angin. Sementara dua bek timnas Indonesia, yaitu Shane Patinama dan Sandy Walsh, baru dapat meninggalkan klubnya setelah laga kontra Pathum United pada 5 Oktober mendatang. Di antara para pendekar timnas Indonesia ini, maka nama Calvin Verdong yang bisa saja paling kecapekan jika dia dimainkan di Lille, maka dalam 5 hari Calvin Verdong akan 2 kali bertarung melawan Amerika Serikat Roma pada 2 Oktober di Liga Eropa dan menjamu PSG pada 6 Oktobernya. Pertanyaannya dengan kondisi seperti ini, apakah fisik Calvin Verdong masih bisa fit bila diturunkan menghadapi Arab Saudi nanti? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Kabar baik kini datang dari pemain timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni, di mana penyerang yang mengalami cedera parah sejak Juli yang lalu itu kini terlihat sudah kembali berlatih di lapangan. Tentunya, kabar terbaru ini meningkatkan harapan agar Ole Romeni bisa bergabung ke timnas Indonesia di putaran keempat nanti yang akan berlangsung di Arab Saudi. Di mana di putaran keempat nanti skuad Garuda tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memang sudah mengungkapkan soal kondisi Ole Romeni yang masih terus dipantau oleh tim medis, di mana ia tidak ingin terburu-buru untuk memberikan komentar sebelum ada laporan resmi. Namun ia memastikan bahwa Ole Romeni memiliki tekad kuat untuk kembali bermain bersama skuad tim Merah Putih. Ole ada kirim pesan singkat ke Patrick, dia ingin bermain, kata Erick Thohir di awal bulan ini merujuk ke pesan Ole Romeni kepada pelatih timnas Indonesia. Ya, pesan itu pun kemudian seakan menunjukkan bahwa sang pemain sangat berambisi untuk memperkuat skuad Garuda di ajang krusial ini, di mana ambisi itu pun terlihat dari upaya Ole Romeni yang berusaha fit sebelum Oktober mendatang. Ya, Ole Romeni mengalami cedera di saat membela Oxford United di laga pramusimnya. Kemudian cedera tersebut membuatnya absen di FIFA Matchday yang terbaru ini digelar kemarin. Namun melalui unggahan terbarunya di Instagram Story-nya pada Jumat sore kemarin, ia terlihat sudah berada di lapangan dan latihan di Amsterdam yang menandakan progres pemulihan yang signifikan. Ya, selain Ole Romeni, kondisi Ragnar Oratmangoen pun juga menjadi perhatian, di mana absennya kedua pemain ini sangat mempengaruhi daya gedor lini depan timnas Indonesia, seperti yang terlihat di laga uji coba melawan Lebanon kemarin. Dalam hal ini tentu hadiran Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen sangat diharapkan untuk memperkuat lini serang tim Merah Putih agar bisa bersaing di putaran keempat nanti. Penjaga gawang utama timnas Indonesia yaitu Emil Audero kini menyuarakan pandangan yang realistis menjelang pertarungan sengit di putaran keempat. Di tengah optimis publik, ia pun kini secara jujur mengakui bahwa skuad Garuda bukanlah tim yang diunggulkan di persaingan grup B ini, di mana menghadapi dua raksasa Asia yaitu Arab Saudi dan juga Irak tentu akan menjadi jalan terjal yang harus ditempuh oleh skuad Garuda. Dalam hal ini, kiper kelahiran Mataram itu pun menyatakan bahwa timnas Indonesia datang dengan status underdog. Namun baginya status tersebut justru membuat pertarungan di bulan depan akan menjadi semakin menarik dan penuh tantangan. Kami memiliki fase yang sangat penting di bulan Oktober. Kami bukan favorit, tetapi akan menarik untuk mencoba mengamankan tempat di Piala Dunia yang akan menjadi momen bersejarah, ucap Emil Audero. Ya, sikap realistis Emil ini tentu beralasan, di mana Arab Saudi dan juga Irak memang secara historis dan peringkat memang merupakan lawan yang berada di atas timnas Indonesia. Namun meski begitu, semangat untuk menciptakan keajaiban dan membawa tim Merah Putih ke panggung dunia untuk pertama kalinya tetap menyala terang. Sambil menanti panggilan negara, Emil pun terus menunjukkan performa kelas dunianya di Italia, di mana dari 3 laga perdananya bersama Kremanis ia tercatat sukses membawa timnya tidak terkalahkan dengan meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Lebih dari itu, Emil Audero juga mencatatkan diri sebagai kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak, yaitu 17 kali. Kini fokusnya akan kembali tercurah di level klub, di mana ia akan kembali beraksi di pekan keempat di Serie A menghadapi Parma pada minggu mendatang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga. Tiji. Hadir. Kedatangan
Can you say hey to Boboto? Is your brother? Ellie, excuse me, is that your brother?